Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang menghormati segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga panjenengan yang hadir pada majelis ini Allah berikan kesehatan dan kerampuan dan Allah berikan wasilah perkumpulan ini menjadi wasilah yang mulia selesai kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana al-ulumi wa madana al-asrari bikum fid dharain amin. Sekarang kita akan sampai kepada fi ahkam ihya'il mawad. Kita akan mempelajari tentang menghidupkan bumi yang mati, tanah yang mati. Jadi sekarang ini kita akan mempelajari tentang tanah yang mati, tanah yang tak bertuan, tanah yang tak bertuan. Istilahnya adalah ihya'ul mawad. Al-mawad itu diambil dari al-mautu, artinya bumi mati atau tanah yang tidak ada pemiliknya, al-mawad. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam syarah kitab As-Saghirnya, yang dimaksud dengan ihya'ul mawad ini adalah ardun la malaka laha, yaitu bumi yang tidak ada pemiliknya, wala yantafi'u biha ahadun. Jadi bumi yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang mengambil manfaat, dan tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat di bumi tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas. Tanah itu banyak di Kalimantan. Tidak tahu ya, masuk pembahasan kita atau tidak. Pinggir-pinggir jalan dekat rel, pengairan. Nanti kita akan bahas apakah diperbolehkan secara syariat orang yang menggunakan tanah-tanah itu. Kalau di dalam kitab Taqribus Syadidah yang disebut dengan ihya'ul mawad ini adalah menyiapkan, menempati lahan mati atau lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak seorang pun yang memanfaatkannya. Ini adalah ihya'ul mawad. Dalam hukum itu pasti ada dasar pengambilan hukum. Pertama, dasar keluarnya hukum itu pasti Al-Quran. Kalau kita tidak jumpai Al-Quran, biasanya adalah hadis. Dasar hukum yang ihya'ul mawad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu ardullah. Bumi itu adalah buminya Allah. Wal ibadu ibadullah, dan para hamba adalah hambanya Allah. Man ahya Allah, barang siapa yang menghidupkan bumi, menghidupkan tanah, mayitatan, yang tidak ada penghuninya, yang mati, tanah yang mati yang belum ada orang mengambil manfaat dari tanah itu, fahiya lahu, maka tanah itu menjadi miliknya. Jadi kalau ada tanah belum ada pemiliknya, panjenengan gunakan, hidupkan dengan beberapa cara yang akan kita bahas nanti,
Kata Rasulullah, setelah panjenengan hidupkan, panjenengan punya hak untuk memilikinya. Ada juga disebutkan man amara aradan laysa li ahadin fa huwa ahqqu biha. Barang siapa yang mengelola tanah yang tidak dimiliki siapapun, maka ia lebih berhak terhadap tanah tersebut. Ini adalah dasar daripada kita diperbolehkannya mengelola atau memiliki tanah-tanah yang tidak bertuan. Ayo kita lanjutkan. Tanah yang seperti apa yang bisa kita gunakan? Wa ihya'ul mawati, adapun menghidupkan tanah mati. Wa ihya'ul mawati, adapun menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati jaisun, yaitu boleh, hukumnya boleh. Tanah yang tak bertuan dihidupkan, hukumnya boleh. Bisa ini dengan dua syarat. Boleh itu tapi harus mencakup dua syarat. Bisa ini dengan dua syarat. Yang pertama adalah ayyakunna muhyi musliman. Ayyakunna harus ada. Ayyakunna harus ada al-muhyi, orang yang menghidupkan, musliman adalah orang Islam. Syarat pertama, orang yang menghidupkan tanah yang mati itu, tanah yang tidak bertuan itu, haruslah beragama Islam. Baik itu diizinkan oleh imam atau tidak, baik diizinkan oleh kepala pemerintahan atau tidak, boleh dipakai secara syariat. Kecuali yang berhubungan tanah matinya tersebut dengan kepentingan pemerintah. Artinya setengahnya sudah dijaga oleh pemerintah, dibatasi oleh pemerintah, sebagian lagi seseorang menggunakan untuk digarap, seumpamanya. Contoh kereta api sudah dipakai, pengairan sudah dipakai ya. Kalau kereta api apa ya? Nama istilahnya? PU. Tanah PU. Kalau dekat sungai kan pengairan. Maka ketika ada seseorang yang memakai itu, fala yamlikuhu illa bi'idnil imam fil asahhi, maka tidak bisa dia memiliki, orang yang menempati, orang yang menghidupi tanah yang sebagian sudah dikelola oleh pemerintah itu, kemudian dia tidak bisa memiliki kecuali ada izin dari pemerintah. Itu adalah pandangan pendapat yang sahih. Adapun kafir dhimmi wal mu'ahad, dan kafir yang memiliki perjanjian dengan Islam, itu salah itu bukunya itu di dalam terjemahannya itu ada budak di bawah yang satunya. Ada istilahnya itu kafir dhimmi, terus wal mu'ahad dan kafir mu'ahad itu buat perjanjian. Di negaranya orang Islam, orang kafir bisa tinggal di situ. Kalau di situ kayaknya budak di situ. Itu salah. Wal musta'min, dan orang kafir yang mencari aman di negaranya orang Islam. Maka tidak ada hak baginya walaupun sudah diizinkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah antakunal ardu, antakuna harus ada, antakuna harus ada
al-ardu apa bumi hurratan merdeka. Jadi bumi itu harus merdeka. Harus merdeka itu maksudnya tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengelola. Hurratan merdeka lam yajri 'alaiha milkun lil muslimin. Yang tidak berlaku atas bumi tersebut kepemilikan bagi orang muslim. Jadi orang muslim tidak ada yang memiliki. Memang merdeka. Tanah itu tanah tak bertuan. Artinya tidak ada yang mengelola di situ. Seumpamanya ada yang mengelola tapi sudah roboh, maka dia tetap punyanya orang yang roboh tadi itu. Baik itu punyanya muslim atau punyanya dhimmi, kafir dhimmi. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memiliki tanah yang sudah dikelola walaupun itu sudah rusak, walaupun itu sudah roboh. Tidak boleh. Apabila diketahui siapa yang mengelola, siapa yang memilikinya, apabila tidak diketahui seumpamanya, apabila tidak diketahui siapa yang membangun pertama, siapa yang memilikinya, maka itu disebut dengan malun dhaif, harta yang sia-sia. Tapi karena sudah ada pondasinya, sudah ada pernah mengelola, maka dipesankan kepada, kalau di dalam kitab Fathul kita itu dipasrahkan ke Baitul Mal, biar dikelola oleh Baitul Mal, dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau di dalam kitab kita, kalau ada yang tidak jelas kepemilikannya siapa, tapi ada jejak-jejak bahwa di situ ada yang pernah mengelola, itu disebut dengan malun dhaif, harta yang sia-sia. Harta yang sia-sia itu, maka yang memiliki untuk memeliharanya, yang menjaganya adalah imam. Di dalam menjaga harta tersebut, tanah ladang tersebut, atau mau dijualnya ya terserah daripada imamnya, pemerintahnya, atau dia mau jaga, ya terserah daripada imamnya. Dan apabila seumpamanya ada bangunan tidak diketahui seumpamanya siapa pemiliknya, maka tetap yang berwenang itu adalah imam. Wa syifatul ihya'i ma kana fil 'adati, wa syifatul ihya'i dan adapun sifat menghidupkan bumi mati, ma adalah sesuatu, ma ada sesuatu kala yang ada apa ma fil 'adati di dalam kebiasaan, imaratan pembangunan atau pemanfaatan, lil muhya bagi tanah yang mati, lil muhya bagi tanah yang hidupkan. Jadi sifat menghidupkan adalah sesuatu yang ada di dalam kebiasaannya itu untuk membangun, untuk mengembangkan.
Yang dimaksud menghidupkan itu adalah tanah yang mati tadi kebiasaannya adalah dimanfaatkan. Selain dimanfaatkan, digarap, dibangun, ditempati. Nah, secara kebiasaan seperti itu yang dimaksud menghidupkan. Sifat menghidupkan seperti itu. Dan berbeda-beda maksud daripada orang yang menghidupi itu berbeda-beda. Apabila maksud daripada orang yang menghidupi ini, menghidupkan bumi yang mati ini untuk di tempat tinggali, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena nanti ini kan ada yang dibuat untuk tempat tinggal, ada yang dibuat untuk hewan ternak, ya kan? Ada yang dibuat untuk ladang, ada yang dibuat untuk kebun. Ini maksudnya kan berbeda-beda. Maka syarat yang harus dilakukan juga berbeda-beda, tergantung maksud dan tujuan daripada menghidupkan tanah tadi. Tapi di dalam sifat menghidupi tanah itu adalah sesuatu yang di dalam kebiasaannya adalah pembangunan, pemanfaatan bagi menghidupkan tanah itu. Cuma berbeda-beda syarat yang harus dilakukan sehingga itu satu sama lain nyaman. Kenapa nyaman? Karena ada batasan-batasan itu, kemudian orang lain tidak ngaku-ngaku. Ini punya saya, oh enggak ini punya saya. Nah, makanya dari masing-masing maksud ini nanti akan ada syarat-syaratnya. Di antaranya pertama, kalau untuk di tempat tinggal disyaratkan harus memagar sebagian daripada sebidang tanah itu. Jadi tanah yang mau kita tempati harus kita pagar. Dengan cara apa? Umpama dengan cara membangun, dibakar, dikasih dinding, ya, dikasih dinding. Tergantung kebiasaan yang ada di lingkungan itu. Kalau seumpamanya dipakein dinding dengan batu bata, ya monggo pakai batu bata. Kalau rumah itu biasa dipagar dengan memakai batu biasa, ya pakai batu biasa. Atau juga ketika memang kebiasaan itu memakai kayu, pagarnya dipakai kayu. Tapi bagi orang yang memang ingin ditempati tinggal lahan itu, maka harus mengatapi sebagian daripada tanah, mengatapi daripada sebidang tanah yang akan kita ambil itu. Jadi sebagian harus diatapi. Ya memang rata-rata rumah kan diatapi. Jadi kalau mau di tempat tinggal, pertama kita pakai dindingnya bisa pakai kayu, bisa pakai batu bata, kemudian sebagian daripada ladang itu kita tutupi. Itu kalau kita mau tempat tinggal. Apabila orang yang menghidupkan itu untuk dijadikan kandang hewan, maka cukup bagi memagar saja, memagar tempatnya saja, tempat yang akan kita
kita kelola untuk apa tadi? Hewan ternak, untuk kandang. Dan tidak disyaratkan untuk memberi anak. Tidak perlu memberi anak. Jadi kalau tadi untuk tempat tinggal harus dilindungi dulu, kemudian dikasih atap, tapi kalau kepentingan untuk kandang hewan, maka hanya perlu membuat pagar tanpa perlu membuat atap. Kira-kira di Bekasi yang tanah kosong gimana? Berarti kita belajar ini belum langsung kita praktek. Belum bisa ada. Tapi kalau di Sumatera mungkin, Kalimantan mungkin masih. Menurut saya 2 hektar itu udah ada sawit 90 juta. Sebenarnya masih beli. Di Bengkulu 2 hektar. Udah panen, bisa panen. Karet. Oh, sudah sama sawitnya. Iya, udah sawit. Mungkin lagi rugi. Kemudian jika orang yang ingin menghidupkan itu untuk dijadikan ladang, kalau panjenengan siapa tahu panjenengan mau ngambil tanah yang tidak tertuang, harus tahu bagaimana syariat panjenengan agar panjenengan itu ketika mengelola tanah sesuai dengan syariat. Yang nggak tahu dengan tidak selamanya mungkin di sini, mungkin nanti di sini sudah banyak rumahnya, perusahaannya terbang lagi. Bagaimana kalau itu dibuat dijadikan ladang? Maka tanah-tanah itu dikumpulkan, kemudian diratakan tanahnya, yang tinggi dikikis, apa ya so namanya tanah? Dipangkas. Kemudian tanah yang rendah ditumpuk, apa namanya kalau ditumpuk bahasa sekarang apa? Diuruk. Sehingga itu menjadi rata. Tapi juga syaratnya adalah mengalirkan air, menggali selokan, yang kemudian selokan itu selokan apa namanya yang sungai kecil itu, aliran air bot sehingga menuju kepada itu. Akan tetapi kalau seumpamanya hujan bisa mencukupi kepada kebutuhan tanaman yang akan dijadikan ladang itu, maka tidak perlu untuk mengalirkan air melalui tempat yang lebih sore. Jadi kalau untuk ladang harus betul-betul panjenengan dilurusin. Ada tanah yang tinggi jenengan pangkas sehingga rata. Kalau ada tanah yang rendah, kemudian panjenengan tumpuk diuruk. Ini kalau panjenengan, kemudian ada tambah tadi harus buat aliran air got. Apa sih kalau bahasa kampung itu kalau sungai kecil itu? Parit. Parit. Ada istilah lain selain parit? Enggak ada. Ya selokan. Terus kalau
kalau seumpamanya ingin dijadikan kebun, tadi kan ladang sama kebun beda. Kalau ingin dijadikan kebun, maka tanah yang ada di sekitarnya itu tetap dikumpulkan, tapi harus dipagari. Sekitar tanah itu kemudian dipagari. Apabila itu memang sudah berlaku kebiasaan di tempat itu. Biasanya kebun-kebun seperti kebun buah-buahan itu kan memang dipagari ya kan. Biasanya kebun-kebunan ini kan buah-buahan ya. Biasanya ada hewan kayak tangan bentuk takut masuk biasanya. Jadi sebenarnya Islam memikirkan sampai keselamatan daripada tanamannya dan isinya. Intinya. Ya contohnya tadi seperti hewan ternak tadi itu kandangnya cukup ditutupi, walaupun memang tidak butuh untuk diatasi. Artinya yang penting sudah ada pagar, itu sudah menunjukkan bahwa itu miliknya orang lain. Kalau sudah rata, oh ini ladang orang lain. Oh kalau sudah jadi kebun, kalau sudah dipagari, tanahnya sudah dikumpulkan kan, kemudian dipagari, itu milik orang lain. Jangan sampai si hasil bisnis ngambil. Kalau dia maksa ngambil, urusan dengan agama. Karena dia sudah mengikuti aturan agama. Tapi kalau jenengan ingin ngelola tapi tidak dibuat seperti ini sehingga tidak tahu apakah tanah itu sudah dikelola atau tidak. Kalau tidak tahu kemudian dia ambil, dia pengen berantem. Buktinya apa? Ini milik Anda. Oh saya mau kepengen itu. Ya. Dia yang kepengen tapi tidak langsung digarap. Daya ini baru tahu kalau ada tanah kosong kemudian digarap langsung dipagari. Itu yang punya hak. Seperti bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mengelola itu ada yang lebih hak untuk memilikinya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda itu Pak, jangan maksa. Itu dosa. Kalau maksa dong. Kenapa? Karena sudah jelas itu miliknya orang lain. Tapi di antara yang lain itu juga disyaratkan al-gharsu. Selain harus mengumpulkan tanah, selain harus memagari, juga harus menanami. Ini adalah pendapat golongan mazhab Syafi'i. Jadi selain memagari, kita juga perlu untuk menghidupkan tanah itu dengan cara menanami. Mau ditanami sayuran, mau ditanami apa. Jangan hanya dipakai, dikumpul-kumpulin nanti menjadi yang kita sebutkan tadi itu manul dhaifun, harta yang sia-sia. Oh yang bid'ah sama pemerintah. Ya. Dan ketahuilah, jadi kita harus tahu bahwa air yang dikhususkan untuk seseorang, kalau kita punya airnya milik kita, maka tidak wajib kita memberikan kepada hewannya orang lain secara mutlak. Tidak boleh memberikan air tersebut kepada hewannya orang lain secara mutlak. Cuma nanti akan ada yang pertama ada
Wa yajibu badlul ma'i wa yajibul badlu yajibu dan wajib. Wa yajibu dan wajib badlul ma'i memberikan air. Jadi wajib memberikan air. Bisa dasati syarat itu dengan 3 syarat. Ada 3 syarat yang kemudian kita ini diperbolehkan bukan hanya diperbolehkan tapi wajib memberikan air. Apa saja? Yang 3 itu. Yang pertama adalah ayyuhuna al-hajati, harus lebih dari hajatnya. Artinya air itu kita sudah berlebihan daripada hajat yang kita punya. Kalau kebutuhannya hanya cukup untuk kambingnya jenengan, ya nggak wajib. Nggak wajib. Ya karena ngasih kepada itu tapi punya jenengan mati. Makanya harus memulai dari dirinya sendiri. Memang harus lebih daripada hajat. Air itu lebih daripada hajatnya. Kalau tidak lebih, ya tidak perlu memberi kepada orang lain. Yang kedua, wa yahtaja, dan harus membutuhkan ilai wairuhu, orang lain kepada air tadi. Jadi orang lain harus butuh kepada air tersebut. Ya kalau nggak butuh ya ngapain minta air, kan begitu. Linafsi awli bahimati, baik kepada dirinya atau kepada hewannya. Jadi orang itu memang betul-betul harus butuh. Kalau memang dia betul-betul butuh, wajib jangan memberi. Tapi yang dimaksud kita wajib memberikan bagi orang yang butuh kepada dirinya, apabila di situ ada rumput, yang mana hewan-hewan itu memakan kepada rumput itu. Kenapa? Kalau sudah ada rumput, pasti dia ada kelebihan air. Karena nggak mungkin rumput itu bisa hidup kalau tidak ada air. Maka juga tidak wajib memberikan air itu untuk tanaman orang lain ataupun untuk pohonan orang lain. Tidak wajib kita untuk memberikannya. Tapi ketika kita ada kelebihan, maka wajib kita memberikan air. Yang ketiga, wa ayyakuna, dan harus ada apa air. Wa ayyakuna, dan harus ada apa air. Mimma dari sesuatu yustahlafu, yang dilewati. Apa mafi bi'rin aw ainin, dari sumur atau mata air. Fi bi'rin dari sumur, aw ainin atau dari mata
Kewajiban kita, bukan wajib kita membolehkan, wajib kita memberikan air itu apabila air itu memang berada di dekat sumur, berada di mata airnya. Apabila air itu mengambil dari wadah lain, jadi kita harus ambil ini. Yang nggak boleh dikasih. Jadi yang diperbolehkan adalah air itu memang betul-betul ada di mana air itu memang betul-betul ada di sumber air. Ada sumur, boleh ambil. Tapi kalau kita ambil dari tempat lain, bawa wadah, ternyata ada orang yang membutuhkan. Berarti kita kalau sudah bawa wadah dari tempat lain, itu berarti kita juga beda kalau kita memang untuk wudhu. Kalau untuk itu, ketika kita punya air secukupnya untuk wudhu, kemudian ada hewan-hewan yang memang membutuhkan, tapi hewan itu bukan yang dianjurkan untuk dibunuh, lebih baik kita tayamum. Airnya itu diberikan kepada hewan atau yang membutuhkan. Ini bukan sudah wudhu. Ini air kita punya buat tanaman kita, ini air untuk ladang kita, ini air untuk yang memang khusus kepada kita. Dan ternyata orang lain membutuhkan. Maka orang lain kita membutuhkan, ketika orang membutuhkan, wajib kita kasih ketika sudah mencukupi syarat. Yang pertama, kita sudah memang berkelebihan air. Yang kedua, orang itu memang butuh, ya kalau nggak butuh ya ngapain, ya iseng ya. Yang ketiga adalah air itu betul-betul berada di sumbernya, ada di dalam sumur, ada di dalam mata air. Ya kalau harus ngambil, kita ngambil dari jauh, kita harus di tempat di satu wadah. Itu diminta. Maka tidak perlu kita memberi lagi wajib badlu ala sahih, maka tidak wajib memberikan atas pendapat yang lebih sahih. Bukan tidak memberikan, tapi tidak wajib. Jadi kalau panjenengan ingin dapat pahala, saya sedekah, Ustaz saya bisa ambil lagi. Cuma hukum yang kita kaji antara wajib dan tidak. Ya kalau jenengan ngasihkan lagi sedekah, ya dapat pahala saudara. Ya cuma ketika panjenengan haus, jenengan ladangnya pengen disiram, ya jenengan hewannya pengen, ya angkat lagi. Ya harus angkat lagi. Aduh, nyesel saya kasih kan? Nyesel saya kasih tadi ke Pak Ali. Jangan sampai segitu. Kalau sudah niatnya untuk ibadah, ya niatkan pasti. Kalau sudah niat ibadah itu melakukan sesuatu itu Pak tidak gratis, Pak. Pasti akan memakan biaya, setidaknya biaya umur, setidaknya biaya tenaga, setidaknya biaya waktu. Jenengan nih mau menolong agama Allah di masjid musalla di Muttaqin, jangan kira gratis, Pak. Jenengan biasanya kumpul sama keluarga harus duduk di sini. Minimal harus musyawarah. Iya. Biasanya jenengan main sama anak, ngobrol sama istri, tapi karena panjenengan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah ketika jenengan menolong agamanya Allah, Allah akan membalas dengan pertolongannya. Wa yusabbit aqdamakum, kemudian Allah akan menetapkan kedudukan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan kira ketika jenengan jadi pengurus kemudian tidak akan sibuk. Setidaknya waktunya itu akan disita. Setidaknya hari-harinya pemikirannya yang biasanya jenengan cuma mikir cari duit, cari apa ya untuk bisa memajukan diri kita. Dananya habis ya untuk buat
Isra Mi'raj untuk buat Maulid Nabi untuk buat Idul Adha. Setidaknya jenengan yang bukan urusan keluarga juga pikiran jenengan untuk memikirkan masalah. Ya kalau jenengan tadi itu airnya dapat pahala, udah kasih aja air. Tahu-tahu anaknya haus kita. Ketika haus ya harus jangan sampai ngeluh karena itu kan jenengan sudah tukar dengan pahala. Gimana caranya? Karena tadi udah pahala anak saya haus cari. Terus ketika kita sudah wajib memberi air umpamanya, maka yang dimaksud di sini adalah ketika hewan itu memungkinkan untuk hadir kepada mata air tadi, kepada sumur tadi. Bukan berarti diambil airnya kemudian kita bawa, tidak. Tapi hewannya harus bisa dibawa, dihadirkan ke sumur. Jika tidak membahayakan, jika tidak bahaya, yang memilih air itu di dalam tanamannya atau di dalam hewannya. Apabila ternyata tanamannya, hewannya sendiri bahaya, maka tidak perlu mendatangkan hewan yang tadi minta air itu. Walaupun kita wajib, kenapa? Karena hewan kita juga butuh, ladang kita juga butuh. Juga yang perlu panjenengan ketahui adalah yang menyirami terhadap ladang tersebut adalah penjaganya. Adalah penjaganya, yang orang memang betul-betul yang menjaga di situ. Dan juga ketika kita wajib memberikan air tadi, karena nanti kalau sudah wajib itu sudah memenuhi 3 syarat, maka kita dilarang Pak mengambil upah, karena dia betul-betul butuh Pak. Ketika orang air, cuma kan kadang kita begitu Pak, serahkan kadang kita. Udah ketahuan orang sudah tidak punya air, sudah butuh, ya kan? Yang punya mata sumber air cuma kita. Akhirnya bisnis. Lumayan, jadi kayaknya kesini semua. Nah, kan ya? Di sini adalah untunil akhdul awal bilalan mengambil. Sehingga apa Pak? Orang yang seperti itu ketika menjalani syariat, orang tidak ada kelaparan, orang tidak ada kehausan, sehingga kejahatan tidak ada. Ya? Karena itu nggak dijaga. Orang yang kelaparan, kalau kita kadang Pak, kita haus bisa tahan, tapi kalau anak sudah beri Pak, begal, kenapa? Enggak tega sama anak. Syariat menjalankan kepada kita ini dipandang dari sudut manfaat yang luar biasa secara umum. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan insya Allah bulan depan kita akan bicara tentang tanah wakaf. Kalau sekarang kita bicara tanah yang tidak punya siapa-siapa menjadi punya kita karena kita kelola. Di depan kita akan bicara tentang tanah wakaf. Walaupun sebenarnya ada pembahasan seperti lahan yang pernah ditempati di zaman Islam, di zaman Jahiliyah, ada pembahasan di dalam kitab yang kita kaji ini. Cuma karena waktunya sudah habis, cukup sekian. Semoga berkah. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.